Gantian pemain jadi kunci. Simone Inzaghi memasukkan Korea dan Alexis Sanchez, kemudian Vidal, Darmian, semuanya tepat guna. Walaupun gue ngerasa kayaknya kalau starter jangan Lautaro Zeko deh. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Selamat datang di penampilan baru Cerewetin Ceking kita. Berhubung tadi malam di menit 121 Alexis Sanchez memberikan gua kebahagiaan. Jadi ya udahlah, dari kemarin tuh udah banyak banget, Bang. Belakang lo, background lo tuh ganti-ganti. Oke, teman-teman. Gua ganti, gua sangat mendengarkan saran dari semua teman-teman. Terima kasih banyak, salam hormat untuk yang sering banget ngasih saran buat gue. Tadi malam Inter di menit-menit awal dikepung habis-habisan sih sejujurnya ya. Gue sih ngerasa bahwa wah udah sempet, nih kok gak berkembang gini permainan kita. Dikepung, salah umpan, Brozovic sempet blunder, ditambah lagi ada Lautaro Martinez peluang emasnya gagal. McKennie pala gol sundulan ada di antara dua bek jangkung kita, De Vrij dan Bastoni. Gue entah kenapa gue ngeliat De Vrij beberapa pertandingan terakhir mainnya udah mulai jelek lah. Menurut teman-teman gimana nih? Agak nurun lah, nggak kayak biasanya. Dia kan leader paling senior di antara tiga bek kita. Dia pala nggak begitu prima. Pun tadi malam dia juga buang satu peluang emas ketika sundulannya gagal. Cuma intinya kita di awal-awal babak sempat menguasai pertandingan, peluang gagal malah kebobolan. Udah sempet drop banget, udah umpan kita salah-salah mulu. Untung Lautaro Martinez penaltinya ditendang sekenceng-kencengnya itu udah gak placing lagi, dia juga gak mau blunder, akhirnya 1-1. Dan setelah itu pertandingan sejujurnya bukan Inter yang biasanya ya, walaupun dari segi penguasaan bola dan lain-lain kita tetap bagus, cuma gak lepas aja. Kalau teman-teman gimana? Tadi malam gue live ya teman-teman, seru banget. Tapi gue bingung deh, itu hasil streaming live-nya gak langsung ke upload katanya karena terlalu berat. Tapi ya udahlah, apapun itu di ball position ya semalam sih gue lihat sekitar 60% kan, betul. Kita menguasai bola 60%. Juventus 37%. Yang gokil lagi total shoot itu kita sekitar 20-an. Si Juve cuma 7, cuman dia shot on goalnya jadinya relatif lebih besar untuk kalau dipersentasekan. Kita akhirnya pergantian pemain jadi kunci. Simone Inzaghi memasukkan Korea dan Alexis Sanchez, kemudian Vidal, Darmian, semuanya tepat guna. Walaupun gue ngerasa kayaknya kalau starter jangan Lautaro Zeko deh, antara Zeko, pokoknya Zeko sama Lautaro harus salah satunya, Korea sama Alexis salah satunya. Karena jadinya kita semalam tuh setelah Zeko sama Lautaro main, iya sih bolanya ngalir, cuma gak ada pemain di kotak penalti. Kita nggak ada target man, jadi bingung nih dua-duanya jemput bola. Gimana kalau kayak gitu kan jadi bingung sendiri kita akhirnya tadi malam. Cuma apapun itu akhirnya Alexis Sanchez di menit 121 dan dia jadi pemain dengan gol paling detik-detik terakhir banget. Terakhir kali Higuain menit 118. Kocaknya Bonucci udah siap-siap masuk buat adu penalti, gagal, dia marah sama official. Kalau teman-teman semalam seru nggak pertandingannya yang live bareng itu? Aduh gila, sampai semules-mulesnya. Barella nggak begitu prima. Di pertandingan terakhir dia nggak main 90 menit, selalu dimasukin. Vidal tadi malam sempat kacrot, cuma akhirnya dia bisa. Ya itulah Vidal, Alexis Sanchez harus diakui lah. Dia adalah satu dari sedikit pemain Inter yang memang udah terbiasa menghadapi partai-partai genting gini di Copa America. Zeko yang senior aja tadi malam sering banget lepas bola. Walaupun gue akuin dia itu tipikal striker yang memang membuka ruang lah. Walaupun kelihatannya kayak gimana, tapi ya dia yang membuat pemain-pemain lain bisa nusuk. Dia kan selalu melebar, jemput bola, padahal dia jangkung gitu. Jadi dia menarik back utama musuh. Gue pengen bacain berita-beritanya aja teman-teman, karena kalau analisis pertandingan gue yakin semua udah baca sendiri. Oh ya, Hakimi ngucapin selamat melalui akun Instagramnya. Semoga dia kangen. Kalau katanya si Max Allegri gini, ini sepak bolanya ya kayak pertandingan yang dipimpin oleh setan gitu ya, devil, iblis. Kita buat kesalahan di 5 pertandingan sebelum berakhir.
Ya itulah. Ngomong-ngomong kesalahan, kita harusnya dapat 3 penalti kan. Satu yang udah tuh Zeko, kedua yang si Barella ditabrak Chiellini, terus satunya lagi Bastoni itu juga harusnya jadi penalti. Di konferensi pers Alexis Sanchez ngomong gini, gue adalah singa yang dikurung gitu. Gue pengen, tapi ketika mereka mempersilahkan gue main, gue seperti monster. Tentu saja pelatih yang akan menentukan. Dan Simone Inzaghi membalas juga bahwa setiap orang pengen main. Gagliardini waktu kemarin lawan Lazio dia salah satu penampil terbaik, tapi hari ini nggak main sama sekali. Jadi memang yang nggak bisa memuaskan semua orang gitu. Terus si Sanchez ngomong lagi gini, Conte mengatakan bahwa tidak ada orang seperti gue dan dia akan memastikan gue 15 menit terakhir untuk membuat perbedaan. Tapi Sanchez nih ngomong gini, tapi gue balas ke Conte bahwa itu membuat gue tersiksa, dia harus memainkan gue lebih cepat gitu. Dan mungkin itu kode-kode juga ya ke ke Simone Inzaghi. Gue seneng baca beberapa artikel dari Itali. Ada nih yang ngomong gini, ini Inter dapat penalti seharusnya 2, tapi si Doveri cuman ngasih 1 si wasitnya, yang mukanya ketutupan masker kayak nggak kelihatan. Chiellini Barella itu ada kontaknya, harusnya penalti, dia dapat nilai 5. Kemudian ada juga nih yang Super Simo, 1 penalti harusnya diberikan lagi untuk Barella. Kemudian McKennie dibilang McKennie membuka pertandingan, kemudian dibalas oleh Lautaro dari spot di final attack di serangan terakhir. Sanchez menghukum pertahanan Allegri. Inter akhirnya selebrasi juara. Kemudian ada juga Corriere dello Sport ngomong Inter Maravilla itu kan julukannya si Alexis Sanchez, artinya si bocah wonderkid gitu ya. Inter Maravilla, Juventus KO di extra time. Ini adalah gelar ketiga Super Cup-nya Inzaghi. Sanchez sangat menentukan sebelum tiba di adu penalti. Kemudian ada koran lagi, Inter Super Copa Maravilla, Inter Super Cup gitu ya. Sanchez magicnya Sanchez di menit 121. Ini adalah trofi pertamanya Inzaghi untuk Inter. Kemudian McKennie membuka skor, kemudian Lautaro menyamakan kedudukan. Ya kurang lebih sama. The Chilean take advantage of Alexandro mistake. Si Alexis Sanchez pemain Chile ini mengambil kesempatan dari kesalahan yang dibuat oleh Alexandro. Kemudian ada lagi Gazzetta dello Sport, judulnya korannya gila, gue kangen koran bola kalau ngeliat cover-covernya. Infinity Inter Super Cup, Inzaghi mengangkat trofi pertamanya dari extra time. Gol Sanchez memenangkan atas Juve 2-1. Di San Siro Nerazzurri melakukan start yang cukup bagus, tapi McKennie duluan yang mencetak gol. Lautaro menyamakan kedudukan dari kotak penalti dari titik putih. Ini udah menarik banget. Gue bacain beberapa konferensi persnya ya teman-teman ya. Presiden Zhang ngomong ini adalah spesial momen untuk kita. Kita harusnya puas bahwa tim bermain sangat baik. Kita harus akui sejak kehadiran Zhang ya kita juga meningkat ya teman-teman ya. Biar gimana pun juga kita nggak bisa menyepelekan peran dari Zhang. Kemudian coba ya kalau ada kok sebetulnya pialanya si Zhang itu semenjak dia menukangi Inter di tahun 2000 nih. Sejak Suning take over Inter, memimpin Inter tahun 2016-2017 kita peringkat 6, 2017-2018 peringkat 4, tahun berikutnya peringkat 4 lagi sama si Spalletti. Kemudian 2019-2020 peringkat 2 sama Conte, musim berikutnya juara 1 Scudetto sama Conte, dan di musim ini kita udah dapat 1 piala dan sedang memimpin liga. Jadi itu adalah hal dari Suning yang harus kita apresiasi banget sih teman-teman. Sanchez saying ia ingin bermain, Sanchez ini Inzaghi ngomong gini di konferensi pers. Sanchez bilang mau main bagus. Itu betul bahwa semua orang ingin seperti itu. Gagliardini salah satu yang terbaik lawan Lazio dan sekarang nggak main sama sekali. Gue harus membuat keputusan di setiap pertandingan. Gue punya banyak banget, gue punya 4 pemain striker yang luar biasa. Gue juga harus membuat keputusan di setiap pertandingan. Vidal dan Di Marco juga main sangat bagus di pertandingan ini. Golnya Sanchez harus diingat itu dari crossingnya Di Marco, kesalahan Alexandro. Kemudian si Darmian tetap press
ada di kotak penalti itu luar biasa. Kita harus ingat bahwa Darmian ketika tanda tangan di Inter nggak ada yang nyambut sama sekali. De Vrij yang menurut gue permainannya agak di bawah performa biasanya, dia bilang I want to dedicate this win to everyone who cares about Inter. Gue ingin dedikasikan kemenangan ini untuk semua orang yang sangat peduli pada Inter. Ini sangat menyenangkan memenangkan pertandingan in the last second, di detik-detik terakhir. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat data Opta ya teman-teman ya. Hakan Çalhanoğlu tadi malam main. Ini adalah trofi pertamanya. Betul ya teman-teman, trofi pertamanya Hakan ya untuk di Serie A ya. Dia larinya 15,6, 81 akurat passes, 121 sentuhan, 4 goal scoring chances created. Dia membuat peluang untuk 4 kali gol. Duanya kayaknya salah satunya corner ya. Ada satu umpan ke Dumfries yang disundul terus ke tepis si Perin. Ada satu crossing juga yang disundul sama si De Vrij kan itu. Ada 3 kali tembakan, 5 crossing, 3 long ball, 5 kali aerial duel, gokil. 2 tackle dan 1 block shot. Dia udah jadi box to box yang luar biasa banget. Salut. Ini Kordas, ini pertamanya kan, gelar pertamanya selama dia berkarir kalau nggak salah. Kita baca statistik dari Opta ya teman-teman ya. Inzaghi adalah manajer yang mengalahkan Juventus di 3 paling banyak di final sejak 29-30. Inzaghi adalah pelatih yang paling banyak mengalahkan Juventus di final sejak tahun 1929-1930. Dia memenangkan seluruh 3 final terakhir dengan Bianconeri di Italian Super Cup. Gokil Simone Inzaghi. Terus Alexis Sanchez telah membuat gol paling terakhir dalam sejarah Italian Super Cup, 121 menit 121. Sebelumnya Higuain di menit 118. Kemudian Inter memenangkan 6 kali Italian Super Cup, masih di bawahnya Juventus 9 dan AC Milan 7. Semoga kita Scudetto dan musim depan kita menyamai rekor AC Milan. Kemudian Lautaro Martinez mencetak 3 gol ke gawang Juventus di Giuseppe Meazza, 1 di Serie A, 1 di Coppa Italia, 1 di Super Cup. Mantap. Weston McKennie is the first Juventus midfielder. McKennie adalah pemain tengah pertama Juventus yang mencetak gol di Italian Super Cup setelah Pogba. Alergi melatih ada di bench Italian Super Cup, mungkin ada di sama Milan sama Juve juga ya, sebanyak 7 kali mengalahkan Lippi. Berarti kalau Inzaghi udah 3 nih, bisa banget lah ngalahin Simone Inzaghi, ngalahin Allegri. Allegri udah ada di final Super Cup sebanyak 7 kali ngalahin si Lippi. Udah sih gitu aja teman-teman untuk pemenang tebak skor dan pencetak gol dari Lazio Inter dan pertandingan Serie A. Ntar gue rangkum, gue tampilin, kita bareng-bareng ngelihat sendiri siapa yang menang pakai undian online. Pokoknya kalau bener gol sama bener skornya itu yang gue pilih. Gue yakin teman-teman banyak lah yang nebak 2-1 dan Lautaro Martinez yang ngegolin pasti banyak banget. Sekali lagi sangat bahagia kita bisa menang. Gue bangunnya agak siang, orang baru tidur jam 6. Gokil teman-teman yang langsung kerja, salut banget. Ini gue kan tadi malam streaming ya, live. Terus gak langsung ke posting ternyata karena 3 jam. Jadi gak langsung ke upload. Biasanya kan langsung ke upload, ini gak ada. Jadi kalau teman-teman nyari live-nya kayaknya belum ada deh. Gue juga tadi nyari loh yang hasil live gue semalam kan. Ternyata gitu, kalau terlalu panjang gak bisa langsung ke upload. Bisa 1 kali 24 jam. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang semalam nemenin untuk cerewetin live. Untuk yang menang tebak skor dan menang jersey, nanti gue umumin di minggu depan. Selamat berbahagia untuk Interisti semua, sehat selalu. Gimana penampilan baru dari cerewetan ceking kita? Ya not bad lah ya teman-teman ya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking.